Ketika di sini ada orang hebat, ada yang mungkin belum hebat dan seterusnya, bergabung menjadi satu, menjadi super team. Sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu berniaga. Apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Bahagia bersama, kita juga nangis-nangis bersama, dan itu yang mahal bagi saya. Kita banyak momen-momen yang tidak terlukiskan, tidak bisa dibeli, dan itu yang membuat saya semakin mantap. Subhanallah, Masya Allah, sangat menginspirasi kami dan suami. GWU8 ini saya sangat bersyukur bisa akhirnya hadir, yang awalnya maju mundur, setelah akhirnya kita memantapkan hati hadir dan tidak menyesal, dan bersyukur karena kita merasa diingatkan kembali kepada Allah bahwasanya semua itu harus meminta kembali kepada Sang Pemberi rezeki. Kesan dan pesan saya untuk acara GWU ini dahsyat, super. Dan kita semua bisa dirubah. Dan kita bisa merubah mindset kita untuk berdakwah, berbisnis, agar apa yang kita usahakan bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan di acara Gebiar Wirausaha yang ke-9 ini dari SBC ini. Masya Allah, setelah saya lihat ternyata ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat. Masya Allah, anggotanya ada sampai ribuan dari seluruh Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dengar pembimbingannya juga intensif. Ini solusi banget ini. Saya rasa ini para founder dan juga teman-teman yang terlibat di sini nanti tinggal memetik pahala jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya kayaknya perlu deh untuk yang sekarang ini untuk mau terjun di bidang usaha, bergabung dengan grup SBC ini. Sangat bermanfaat dan recommended. Saya juga pengen belajar dari mereka. Hati saya benar-benar terketuk. Seakan-akan saya tuh diajari banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang banyak memberi manfaat kepada saya. Pesan-pesan saya selama ikut GWU yaitu yang saya pikir yang semula acara ini tuh hanya diisi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, ternyata saya salah, dan acara ini isinya ternyata daging semua. Sangat recommended buat anak muda yang pengen banget cari inspirasi tentang usaha. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa itaminka warzuqna wa anta khairur rizqin. Baik teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, rahmat, dan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim pada seminar kali ini, seminar dari Pop Jasa ya, testimoni Pop Jasa seperti itu. Apa namanya? Namanya sebenarnya? Mohon maaf, saya lupa. Pop Jasa, branding dari Pop Jasa ya, seperti itu. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, itu ada link
di chat. Teman-teman semuanya silahkan dulu absensi di sana. Diisi dulu absensinya. Boleh di-up lagi linknya, Mas Ardi? Di-up lagi linknya. Ada link untuk absensi teman-teman semuanya. Mohon diluangkan waktunya untuk absensi. s.id absensi webinar SBC. Nah, itu. Teman-teman boleh silahkan dulu diisi absensinya. Nah, absensi ini berguna untuk biar teman-teman bisa mendapatkan door prize. Dan ucapan terima kasih untuk sponsor. Ya, biar teman-teman semuanya mendapatkan door prize. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor dari Zoominar kali ini, yaitu yang pertama adalah Pop Jasa, yang kedua adalah Klinik Tabib Bams, yang ketiga adalah Nyegerin Indonesia. Nah, sudah teman-teman semuanya ya, sudah di absen ya, sudah diisi ya absensinya ya, insya Allah. Silahkan diisi dulu Ibu Esa ya. Silahkan diisi dulu. Oke. Baik, guna untuk menambah keberkahan Zoominar kita kali ini, tidak sah rasanya kalau kita tidak memulai dengan tilawah. Ya, insya Allah tilawah kali ini akan dibawakan oleh Pak Kasidi dari Jogja. Insya Allah Pak Kasidi sudah siap ya Pak? Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Silakan Pak Kasidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minu am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawwatu wa lahum adabun adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fayadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul Adzim. Maka dengan pembacaan tilawah tadi, Allah turunkan keberkahan kepada kita semuanya hingga akhir Zuminar ini. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi absen dulu ya. Mengisi absen dan jangan lupa juga di-share ke sebanyak-banyaknya keluarga, sahabat, saudara, teman terbaik untuk Zuminar ini. Semoga semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak pula insya Allah manfaatnya. Baik teman-teman semuanya, lanjut ke pembacaan 3 karakter oleh Mas Fauzi. Insya Allah Mas Fauzi sudah ready ya? Siap, Mas. Siap, silakan Mas Fauzi, pembacaan 3 karakter SBC. Bismillah. Mari teman-teman diikutin kata-kata saya. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Orientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Investasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzi. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya diingatkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu di link yang sudah tersedia, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Oke, sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan Zuminar kali ini, ngulik cara bangun brand untuk bisnismu lebih melesat. Nah, kadang kan banyak orang yang buka-buka aja bisnis, asalkan buka modal buka aja seperti itu. Ternyata ada ilmunya. Nah, kesempatan kali ini alhamdulillah kita dibersamai oleh Mas Tanjung Sido Bangun pada tema ngulik cara bangun brand untuk bisnismu lebih melesat. Siapa Mas Tanjung Sido Bangun ini? Beliau adalah ahli branding, founder dan brand strategis dari flazabrand.com. Nah, Mas, untuk Mas Tanjung sudah siap, Mas ya? Siap. Siap. Kepada Mas Tanjung, kami persilahkan. Teman-teman silahkan fokus, siapkan buku catatan terbaiknya. Share screen-nya sudah tampil. Sudah, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pop Jasa, SBC, dan teman-teman yang sudah support untuk acara seminar malam hari ini. Sebelum memperkenalkan diri, saya akan sedikit jelasin. Pop Jasa tadi selaku support juga tidak hanya mengurus legalitas, Pop Jasa juga memiliki satu lini baru untuk Pop Design. Di sini juga melayani segala jenis kebutuhan desain dan juga brand development. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa ke websitenya Pop Jasa. Oke, lanjut.
Perkenalkan, saya Tanjung Sukabangun. Saya salah satu founder dan brand strategis dari plazabrand.com. Saya berangkat dari seorang profesional, jadi sebelumnya bukan pengusaha. Jadi selama 10 tahun fokus di dunia desain dan di dunia brand kurang lebih 4,5 tahun. Jadi memang bukan akademisi, jadi lebih ke praktisi untuk untuk di brand itu sendiri. Untuk secara kompetensi saya lebih banyak di graphic design, brand strategis, kreatif campaign, sama art director. Kalau teman-teman belum tahu, kreatif campaign itu memang dari segi pekerjaannya masih berhubungan dengan brand strategis. Bagaimana nanti brand activation itu jalan, yaitu ada kreatif campaign-nya juga. Mungkin buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol bisa add Facebook saya atau Instagram saya. Oke, perkenalan singkat saya. Habis itu kita mau lanjut. Ini salah satu portofolio saya. Karena waktunya pendek, jadi saya nggak bisa menjelaskan satu persatu. Ini dari pekerjaan saya sebelumnya juga, banyak membangun brand lokal juga, banyak dari UMKM juga kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini nanti bisa jawab di kolom komen ya, apa langsung bisa ngutami juga. Apa sih perbedaan antara brand dan branding itu? Mungkin teman-teman ada yang tahu perbedaan brand dan branding itu. Kadang karena suka terbalik, orang ngomong brand itu yang dipikir mungkin dikira hanya logo, hanya nama. Dan branding kan biasanya orang juga bingung mendefinisikan seperti apa kayak gitu. Oke, slide berikutnya. Brand itu adalah unsur pembeda dari produk atau jasa seperti nama, istilah, desain, simbol, atau ciri khas. Jadi brand itu secara keseluruhannya itu yang ada dalam sebuah brand itu sendiri. Jadi dari segi nama, produk atau jasanya, istilah desain di dalamnya, simbol-simbol atau ciri khas yang nanti mau disampaikan. Jadi kita tuh bikin brand itu nggak hanya sekedar logo. Salah satunya nanti akan tak jelaskan step-step bagaimana cara bangun brand sebelum kita itu bikin logo. Karena kebanyakan orang mikirnya bangun brand itu bikin logo. Pasti yang pertama tuju, aku mau bikin brand, aku bikin logo. Itu kesalahan umumnya kayak gitu. Karena kebanyakan juga jasa-jasa yang ngeklaim dia itu brand, kebanyakan ya cuma outputnya itu di logo, outputnya itu di desain aja. Padahal banyak yang harus dipersiapkan untuk bikin brand kayak gitu. Untuk definisi branding, itu kegiatan membangun yang membedakan satu produk. Dalam secara singkatnya, lebih simpelnya itu branding adalah seni dalam menciptakan persepsi. Jadi branding itu prosesnya. Setelah kita mempersiapkan brand itu seperti apa, memikirkan apa kayak karakternya, brand DNA-nya seperti apa, kita itu nanti masuknya ke branding, ke prosesnya. Jadi proses itu paling penting juga. Oke, ini yang sering gimana branding itu selalu dituntut untuk closing, padahal branding itu beda sama marketing, sama sales itu beda sama sekali. 3 hal ini tuh memang mereka tuh bergandengan, cuma mereka punya porsi masing-masing. Bagaimana branding itu secara nggak langsung itu membangun relasi. Bagaimana kita itu branding untuk awalan itu ya kita tuh mengenalkan diri kita sebagai apa kayak gitu. Setelah orang mengenal, habis itu kemudian marketing lah yang tahap kedua, dia mengkomunikasikan siapa sih kita itu biar orang menarik, dan yang terakhir itu sales, bagaimana dia menutup dengan penjualan. Jadi nggak bisa kita ngomongin branding terus kita harus ditarget untuk branding itu harus ngomset, nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman yang kebanyakan memulai bisnis kan kebanyakan fokus di marketing sama sellingnya juga, ya, kebanyakan nggak mikir brandingnya kiri-kiri aja, belakang-belakang aja, nggak mikir nanti gimana. Yang penting pokok jualan, pokok dapat omset. Jadi nanti tak jelaskan lagi bagaimana branding itu sangat penting, teman-teman. Nah, ini sedikit simpelnya kayak gini. Branding itu tujuannya itu jangka panjang. Kalau marketing jangka menengah, kalau sales jangka pendek. Di sebelah kanan ada ilustrasi bagaimana lingkaran itu yang paling besar itu branding. Kenapa? Branding itu jangka panjang.
Sekarang pun kita tahu bagaimana merek Indomie sampai sekarang sudah 50 tahun lebih dia masih menjadi market leader di industri mie instan. Padahal saingannya banyak, ada mie sedap, ada brand-brand yang lain. Tapi kenapa Indomie itu masih kuat? Yaitu karena dia konsisten dalam brandingnya gitu. Dia menyampaikan komunikasinya dengan konsisten. Dia nggak merasa dia market leader terus dia nggak melakukan branding, nggak melakukan aktivasi, nggak melakukan iklan, promosi dan lain-lain. Jadi branding itu ibarat konsistensinya itu jangka panjang. Kayak orang lari maraton. Kita itu larinya pelan-pelan tapi terus kayak gitu. Kalau marketing kan sama sales itu kayak sprint. Jadi tujuannya itu cuma berapa meter sampai selesai. Tapi kalau branding itu tujuannya panjang. Oke, nah problemnya itu kenapa masih banyak bisnis yang belum membangun brand? Kira apa teman-teman? Ada yang mau ngobrol, ada yang mau menyampaikan kenapa nggak mau bangun brand? Mungkin tidak penting, Mas. Nah, salah satunya itu mungkin menganggap buang-buang uang kayak gitu. Problemnya kayak ini, ribet, nggak tahu caranya. Bikin logo kan juga bikin brand. Yang penting penjualan, nggak ngefek ke penjualan. Banyak pertanyaan ini yang sering masuk ke saya. Jasa branding mahal, ujungnya cuma dia aja. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini sebenarnya yang menjadi bahaya bagaimana teman-teman nanti bisnisnya itu sekedar jualan. Karena gimana? Ketika kita hanya fokus jualan, kita fokus marketing, kita merasa produk kita paling bagus. Ternyata ada kompetitor yang produknya lebih bagus, harganya lebih murah. Jadi selesai kita kayak gitu. Kita nggak punya value lebih di situ. Kita hanya fokus jualan dan jualan. Nah, padahal membangun brand itu penting. Ini poinnya pembeda dengan kompetitor, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan loyalitas, menambah efektivitas dalam promosi, dan yang terakhir itu brand adalah aset intangible. Bagaimana contohnya kayak produknya Microsoft atau Apple. Secara mungkin valuasinya, secara valuasi perusahaan sama harga brandnya masih mahal harga brand. Kenapa? Ya karena itu brand itu penting kayak gitu. Orang membeli produk Apple kan bukan karena produknya hanya bagus, karena ya mungkin itu tadi dia merasa kayak mewah, dia merasa kayak punya kelebihan di situ, jadi merasa pede kalau pakai iPhone kayak gitu. Jadi yang dibeli bukan barangnya kayak gitu. Mungkin kalau kita beli iPhone terus nggak ada logo Apple-nya, mungkin kita nggak jadi beli, padahal produknya sama. Ya itu salah satu kekuatan brand kayak gitu. Lanjut. Nah, sebelum kita nanti lanjut lebih dalam lagi, pastikan tujuan membangun brand itu baik. Kenapa? Banyak cerita dari brand-brand besar yang kayak Nike, Adidas atau Zara kayak gitu. Kenapa mereka tuh selalu getol untuk membangun brand? Karena ya mereka tuh ngejar profit, ngejar loyalitas supaya produknya itu banyak dibeli, produknya banyak dikonsumsi. Jadi ibarat ya orang itu harus banyak konsumsi, orang itu harus pede pakai produkku kayak gitu. Kita beli sepatu ada logo Nike sama nggak ada logo Nike, kita akan lebih pede pakai yang logo Nike kayak gitu. Nah, kenapa? Ketika brand mendapat profit dan loyalitas, jangan jadi kapitalis. Ya ini kebanyakan orang bikin brand itu fokusnya, brandku sudah besar, aku punya loyalis banyak, profitku gede. Nah, yang berdampak ini ketika kita punya pekerja, kita punya buruh, bagaimana menekan angka produksi, bagaimana menekan biaya produksi sampai untuk gaji mereka pun harus dipotong sampai kecil sekali kayak gitu. Jadi membangun brand itu harus punya tujuan yang baik. Kita nggak bisa brand kita besar kita merasakan penjualanku banyak, orang suka dengan produkku, mau nggak mau kita harus menekan produksi biar kita profitnya semakin tinggi kayak gitu. Jadi balik lagi, ketika nanti teman-teman di sini mau membangun brand, ingat lagi tujuannya itu bukan sekedar profit dan loyalitas dari pelanggan. Kayak gitu. Kita itu harus seperti SBC, sukses berkah kayak gitu. Ya tujuannya bangun brand juga itu juga sukses berkah. Kita harus jadi manfaat juga. Kita nggak bisa fokus bagaimana penjualan harus banyak. Itu penting, tapi jangan sampai tergelincir ke kapitalis gitu. Sifat-sifat kapitalis. Kita harus menekan biaya produksi, kita harus mengurangi ini supaya kita dapat profit lebih banyak. Itu bukan tujuan brand ya gitu. Nah, gimana penting nggak ini?
Sebelum kita lanjut, Penting banget. Oke, kita lanjut calon ngulik brand. Nah, di dunia brand itu banyak cara teman-teman untuk nyusun brand. Ada Pak Subiakto dengan magnet brandingnya, ada Mas Dodi Zulkifli dengan namanya. Banyak pakar-pakar praktisi itu punya metodenya sendiri. Kalau googling pun cari cara bangun brand strategi itu banyak form-form kayak gini. Tapi apapun metodologinya atau caranya, dalam proses bangun brand, tujuan membangun brand itu harus tetap relevan. Membangun brand harus tetap sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan value-value kita kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu riset nanti, oh aku pakai caranya Pak B lebih oke, pakai caranya Mas Dodi lebih oke. Itu nggak penting. Yang penting tujuan brand itu tadi, kita harus membangun brand dengan tujuan yang baik kayak gitu. Nah, ini aku ada analogi aspek branding. Kenapa banyak UMKM, teman-teman UKM itu males bangun branding? Karena mereka menganggap kalau branding ya sekedar logo, sekedar packaging, sekedar identitas atau desain sosmed kayak gitu. Padahal dalam branding itu yang nggak terlihat itu banyak. Ada visi misi yang harus diciptakan, ada problem yang harus dipecahkan, ada brand DNA, ada brand voice, ada positioning, ada brand value, ada market kategori, dan sebenarnya masih banyak lagi yang nggak tak masukkan di sini. Itu yang nggak dilihat. Kenapa makanya orang mikirnya, alah bangun brand paling cuma bikin logo, cuma bikin packaging gitu ya selesai. Jadi kan mikirnya ya logo kayak apapun sebenarnya nggak ngefek juga kalau kita nggak punya strategi branding yang di bagian bawah ini kayak gitu. Jadi kita harus menyamakan persepsi lagi bahwa branding itu bukan hanya sekedar logo, sekedar packaging, sekedar desain yang bagus, bukan itu. Itu nomor sekian sebenarnya kayak gitu. Yang paling penting itu yang bawah ini. Nah, malam ini saya akan bedah yang bawah ini. Bagaimana kita harus menyusun brand itu mulai dari mananya sih gitu. Bukan bikin logo dulu. Jadi buat teman-teman nanti yang sudah habis webinar ini dapat ilmunya, ya logo itu nomor sekian, intinya kayak gitu. Banyak yang harus dipersiapkan. Nah, materi pertama, sebelum membangun brand itu pertama kita perlu visi misi. Bagaimana seperti kita membangun perusahaan, kita punya visi misi. Yang pertama itu vision. Visi brand mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh perusahaan dan sebagai kompas mengarahkan semua aspek branding. Nah, visi ini penting. Kenapa teman-teman penting? Karena kebanyakan brand itu balik tadi, hanya kepingin brandnya besar itu untuk menciptakan loyalitas dan profit saja. Sebenarnya nggak kayak gitu. Harus ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan, yang harus dipegang. Biar nanti kedepannya kita juga nggak hanya tamak untuk urusan profit sama urusan loyalitas pelanggan juga. Setelah visi selesai, kita masuk ke mission, tujuan besar yang mendasar inti untuk sebuah brand, memastikan bahwa semua brand berkomunikasi konsisten dengan tujuan utama brand. Setelah kita membuat visi, baru misi kita seperti apa sih dalam membangun brand. Kita petakan, kita buat, kita visinya benar-benar kita tulis dengan clear, kita pikirkan dengan secara clear kayak gitu. Terus misinya juga kita buat satu-satu. Kita buat, ini saya mau bawa kemana sih brand ini? Saya mau berdampak seperti apa? Apakah hanya ke penjualan saja? Apakah hanya ke sekedar profit saja, loyalitas saja kayak gitu? Banyak brand-brand di luar sana itu mereka tuh bagaimana ibarat secara marketnya nggak hanya diambil dari profitnya, seperti mereka mungkin melakukan kegiatan sosial, mereka bikin foundation kayak gitu. Itu salah satu visi misi yang harus dimiliki perusahaan. Jadi bangun brand itu nggak sekedar kita, ya itu tadi, kita nggak sekedar ngejar profit, nggak ngejar loyalitas dari pelanggan kayak gitu. Ya pelanggan harus menjadi bagian dari brand kita. Bagaimana kita ibarat melakukan pendekatan secara personal, mungkin seperti produk-produk skincare, mereka membuat campaign, membuat kegiatan aware, semua wanita itu cantik, jadi nggak ada yang membedakan kulit hitam, kulit putih kayak gitu. Itu salah satu pendekatan yang ibarat yang untuk menyampaikan visi mereka. Mereka nggak hanya jual produk, tapi mereka peduli secara personal ke target marketnya kayak gitu. Nah, yang ketiga kompetitor. Ini yang sebelum membangun brand itu kita juga harus menganalisa kompetitor. Sama seperti membangun bisnis, kita juga harus menganalisa kompetitor. Apa sih value yang kompetitor kita punya? Apa yang kita nggak punya dari kompetitor? Itu juga penting teman-teman. Kita harus mempelajari. Kita ya
nggak boleh males buat itu tadi, kita harus metain kekuatannya apa, kelemahan komputer apa, strateginya apa, tren yang sekarang sedang kompetitor rame di jalan itu apa. Kita harus harus cari di situ. Terus marketnya, kebanyakan kenapa orang bangun brand itu katanya budgetnya harus besar, karena mereka kalau ditanyain marketmu siapa, semua orang, kan nggak bisa semua orang kayak gitu. Semakin besar market yang kita ambil, akan semakin besar budget yang kita apa kita keluarkan untuk bangun brand. Kalau semakin spesifik, semakin kita produknya target marketnya market fit, jadi semakin budget itu kita akan semakin minim kayak gitu. Jadi kita nggak bisa egois ibarat aku semua market, nggak bisa kayak gitu. Yaitu yang membuat kita semakin besar budgetnya untuk mengeluarkan untuk membangun brand kayak gitu teman-teman. Nah, kelima ini brand DNA. Nilai-nilai inti dari karakteristik brand esensial pribadi mendefinisikan esensi utama sebuah brand kayak gitu. Apa sih brand DNA? Nah, kadang teman-teman kayak gini. Kemarin saya ada salah satu klien, dia tuh punya produk. Saya tanya, Mas, teman apa sih? Pengen brandnya ini pengen dibawa kemana? Ya aku pengen Mas produkku ini terkenal berkualitas kayak gini-gini. Pengen intinya dia fokus ke produk. Tak tanyain, Mas ini produknya bikin sendiri apa beli kayak gitu. Ibarat white label kayak gitu. Oh iya Mas, aku white label. Kalau memang white label, kita nggak bisa ngeklaim kayak gitu. Ini karena secara produknya yang ngontrol itu bukan si brand, yang mengontrol pabriknya. Misal pabriknya, kok saya nggak ngeluarkan model kayak gini, yang model ini tak stop kayak gitu. Ya kita sebagai pemilik brand nggak punya kuasa di situ. Ternyata setelah saya ulik lagi, ternyata dia tuh fokusnya di layanan dan jasa. Karena dia itu sebenarnya toko, bukan brandnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu. Sekarang usahanya teman-teman itu benar-benar di produk atau di jasa. Kan kayak gitu, harus benar-benar dicari kayak gitu. Ketika kita ngomongin produk, ternyata kita jasa, kita akan capek di situ teman-teman. Kita akan ibarat buang-buang uang di situ. Sebaliknya gitu, kalau kita memang punya produk tapi ngomongin jasa aja, akhirnya nanti secara produk nggak bagus kayak gitu. Terus kita lanjut ke poin nomor 6, brand value. Kita harus punya value, karena brand itu harus menjadi pembeda kayak gitu. Kita nggak bisa ibaratnya pokoknya aku jualan, aku merasa paling baik, nggak bisa kayak gitu. Kita harus mencari value kita itu apa sih? Harus kita petakan apa yang benar-benar menjadi pembeda dari kompetitor kayak gitu. Karena kita ketika bangun brand, hal yang paling utama itu jasa produk kita itu harus bagus kayak gitu. Karena membangun brand itu bukan pencitraan, teman. Beda sama dengan personal branding. Kalau kita dari segi usaha, dari segi jasa atau produk, ya kita harus bagus di jasa atau produk itu. Kita nggak bisa ngomong, kita produknya paling oke kayak gini, gembar-gembor iklan, bakar-bakar duit kayak gitu, ternyata salah produk, salah jasa jelek ya, percuma, brand image-nya akan turun kayak gitu. Orang nggak akan percaya lagi. Nah, ketujuh ada brand voice. Apa sih brand voice ini? Bagaimana gini, kita balik ke segmentasi market tadi. Misal kita punya produk kerudung untuk anak-anak. Nah, secara marketnya mungkin secara target marketnya kan orang tuanya, tapi secara usernya kan anak-anak. Terus bagaimana sih gaya komunikasinya kayak gitu? Bagaimana sih kalau kita cara ngomong sama anak-anak itu kayak gimana? Ya harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Kita nggak bisa pakai bahasa yang formal untuk orang dewasa. Di bawah kan ini ada ilustrasi brand, terus ada tak kasih garis ke beberapa usia kayak gitu. Kalau kita memang itu produknya misal kayak ada popok untuk orang tua, ya kita kan harus pakai bahasa komunikasi yang sesuai dengan orang tua itu tadi. Atau kita punya market pemuda, ya kita kan bahasanya harus ekspresif. Bagaimana sekarang iklan-iklan kayak kartu provider kan nyerangnya anak-anak muda, ya mereka pakai gaya anak muda gimana, lifestyle-nya, mereka nongkrongnya di mana kayak gitu. Jadi pendekatan dengan brand voice ini itu sangat penting. Jadi kita itu nggak bisa menyamaratakan secara bahasa komunikasi. Ya ketika kita target marketnya orang tua, mungkin kita bisa manggil Pak. Kalau kita manggil anak muda kan nggak mungkin kita manggil Kak atau manggil yang lain. Jadi harus benar-benar dibedakan teman-teman. Jangan disamaratakan semua untuk bahasa yang mungkin dipakai untuk iklannya atau pre-weddingnya kayak gitu. Nah, yang sering dikomunikasikan di brand itu adalah positioning.
Bagaimana kita menempatkan persepsi brand kita itu di benak konsumen. Pasti di sini banyak yang usahanya itu bidangnya sama. Karena memang gampang kalau bikin bidang usaha yang lain itu sangat susah kayak gitu. Yang paling gampang misal kayak kita jualan ayam crispy, pasti banyak yang jualan ayam crispy. Sama ini contoh pasta gigi. Produknya sama pasta gigi. Cuma secara positioningnya, secara kegunaannya itu beda-beda. Ada pasta gigi untuk gigi sensitif, nafas segar untuk cegah gigi berlubang, ada yang lebih spesifik lagi untuk perokok, untuk orang ngopi, sama untuk muslim. Nah, mereka itu sama, mungkin secara formula itu ada bedanya sedikit, cuma secara positioning mereka itu ngeklaim, oh aku untuk yang gigi sensitif, aku yang untuk nafas segar, aku yang untuk cegah gigi berlubang, aku untuk perokok kayak gitu, aku untuk muslim. Jadi orang ketika perokok mikir, aku merokok setiap hari, bau mulutku nggak enak, aku pakai pasta gigi apa ya? Akhirnya muncul Zack ini ngeklaim kalau dirinya itu untuk perokok kayak gitu. Terus dulu ketika pandemi datang, habis itu banyak muncul pasta gigi yang dari siwak. Nah, ini kan sudah jelas marketnya pasti muslim kayak gitu. Nggak mungkin orang muslim beli kan, karena tahu siwak itu secara sunnah gimana, secara dari Nabi Muhammad itu gimana kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu, ini sederhana kayak gini. Sekarang teman-teman berkira aja, teman-teman bisnisnya di mana. Apa sih yang teman-teman ambil dari pembeda dari kompetitor kayak gitu, positioning apa? Kayak pasta gigi kayak ini kan, mereka punya positioning sendiri. Mereka nggak ambil yang gigi berubah, nggak ngeklaim dia juga gigi sensitif. Jadi semakin spesifik yang kita ambil, akan semakin mudah market itu memahami, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang ke-9 ini tagline. Banyak teman-teman ketika ngomong, Mas, nama brandku kok nggak susah ya sama jasa sama produk. Itu nggak masalah sebenarnya secara nama itu. Banyak brand-brand terkenal itu yang nggak mencerminkan nama dan jasa atau produk. Ya di sini kekuatan tagline, teman-teman. Bagaimana kita itu menyampaikan tadi positioning kita, menyampaikan value kita lewat tagline. Bagaimana kita tagline kuat seperti yang dibikin Pak Bi, Kopiko, tagline-nya Kopiko gantinya ngopi. Bagaimana Pak Bi bikin kayak gitu kan, ibarat dia itu mengambil behaviornya orang itu kalau pagi itu ngopi kayak gitu. Jadi yang diambilkan digantikan itu kebiasaan ngopinya diganti dengan permen kayak gitu. Jadi harus dipikir juga teman-teman, bagaimana kita ketika mulai bangun brand, tagline harus dipikirin. Ini sangat penting karena kita nggak mungkin mengkomunikasikan positioning itu secara menyeluruh. Tagline ini sangat membantu kayak gitu. Terus yang ke-10 brand identity. Nah, ini baru nanti kita ngomong lagi baru ngomong ke logo, baru ngomong ke identitas visual. Nah, kenapa logo taruh belakang? Karena kita tadi kan dari awal sudah membangun value brand ini seperti apa, strateginya seperti apa, brand DNA-nya, brand voice-nya seperti apa. Nah, sekarang kita misal karakter marketnya anak-anak. Nggak mungkin kalau dari segi logonya kan terlalu feminim, terlalu simple, kan harus lucu, harus full color kayak gitu. Jadi logo harus di belakang itu biar kita tahu value perusahaan kita seperti apa sih. Baru kita nanti nyampaikan ke desainernya untuk bikin logo yang sesuai karakter atau brand kita yang kita buat tadi. Nah, setelah semua selesai untuk brand identity, teman-teman jangan lupa harus bikin legalitas untuk brand dari teman-teman itu sendiri. Karena nanti banyak kasus ketika kita nggak bikin legalitas, kita fokus hanya nggak apa-apa aku bikin kayak gini, nggak apa-apa bikin kayak gini. Akhirnya ya banyak yang hak merek kayak gitu, dari kayak geprek bensu kayak gitu. Salah satu pengalaman dulu juga pernah saya develop untuk logo brand skincare, sudah prosesnya sangat panjang. Untuk satu logo itu perlu 6 bulan, teman-teman. Tapi setelah itu nggak kepakai karena apa? Dari segi nama sudah ada yang klaim, hak ciptanya sudah ada yang klaim. Dan ini kan sangat bahaya. Kita sudah prepare banyak dari awal, ternyata loh namanya sudah ada yang pakai kayak gitu. Jadi nanti teman-teman harus perlu ngecek dulu ketika milih nama untuk brandnya, harus dicek di JKI itu ada nggak sih nama ini yang pakai kayak gitu. Biar kita nggak buang waktu lagi, nggak buang uang lagi kayak gitu. Terus untuk nomor poin 11, ini masuk ke brand activation. Ini ibarat starting brand itu di sini.
kita benar-benar memulai perjalanan brand itu di sini. Banyak orang yang datang, Mas, aku kemarin bikin brand kayak gini-gini, tapi gak ngefek. Ternyata setelah cara saya cek itu, di brand aktifnya bermasalah. Jadi sudah sediakan strategi brandnya seperti apa, karakter brandnya seperti apa. Terus yaitu malas mengkomunikasikan. Secara nggak langsung brand activation ini kayak marketingnya tadi itu tadi. Kita harus menyampaikan value apa brand kita itu dengan cara apa? Mungkin dengan cara kita bikin apa kayak seperti teh pucuk bikin food kulineri kayak gitu. Kenapa teh pucuk sekarang lebih kuat dari teh botol sosro? Karena dia lebih masif. Salah jalur distribusi dia lebih kuat. Teh botol sosro ngeklaim apapun makanannya teh botol sosro. Tapi yang kita dapat di warung-warung kecil yang ada itu teh pucuk. Bagaimana teh pucuk? Kalau tempat saya di Surabaya, Jawa Timur itu orang-orang kondangan pun kalau pulang itu bawa teh pucuk sama biskuit kayak gitu. Saking kuatnya teh pucuk kayak gitu. Nah, ini kita itu nggak bisa sekedar ngeklaim apa, talentku sudah powerful, tapi kita nggak melakukan brand aktivasi, kita bakal ketinggalan kayak gitu. Jadi brand aktivasi ini melakukannya terus, yaitu tadi brand itu jangka panjang. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan melalui media online dan offline kayak gitu. Nah, terima kasih teman-teman tadi penjelasan singkat tentang brand karena waktu kita nggak panjang, jadi nanti misal kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mas Tanjung atas materinya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita sadar ya, ternyata brand itu penting dan membangunnya ada step-stepnya gitu ya Mas ya. Iya benar. Desain logo di Canva gitu ya Mas ya. Iya. Baik, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk isi absensi dulu ya teman-teman semuanya. Kira-kira Mas Tanjung ini sebelum membuka bisnis, izin saya bertanya ya. Iya siap. Arahkan teman-teman semuanya. Sebelum Mas Tanjung membuka bisnis sendiri, apakah ada step-step yang dilakukan Mas yang bersinggungan sama SBC mungkin begitu Mas? Ya benar Mas. Sebelum saya mendirikan Plaza itu bikin roadmap-nya, bikin tadi kayak sama hampir bikin untuk brand kayak tadi, bikin visi misinya, bikin budaya perusahaan gimana. Visi misi pun nggak visi misi dunia aja, secara langsung visi akhiratnya juga harus dibikin kayak gitu. Terus sama tujuannya tadi, terus visinya kita ada visi yang jangka pendek sama jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya hanya hitungan 5 tahun sama ada yang 10 atau 30 tahun kayak gitu. Masya Allah. Jadi kemarin kebetulan dapat mentor yaitu PR-nya. Jadi alhamdulillah sudah selesai untuk PR seperti itu. Salah satu mentornya SBC juga. Masya Allah. Jadi informasi teman-teman semuanya, Mas Tanjung ini juga bergabung di SBC ya Mas ya? Iya. Juga sempat OYC ya Mas ya dulu? Oh OYC belum Mas. Belum. OYC belum, tapi sempat ikut GWU mungkin ya? Insya Allah tahun ini GWU. Ya siap. Baik. Oke teman-teman semuanya, insya Allah sekaligus menginformasikan kepada teman-teman semuanya, ini ini luar biasa informasinya dari Mas Tanjung. Insya Allah di bulan Maret tahun 2024 tanggal 2 sampai tanggal 3 kita akan mengadakan Gebyar Wirausaha di Sleman City Hall di Yogyakarta. Nah ini kita sebagai wadah untuk berkumpulnya para entrepreneur Muslim seluruh Indonesia. Nah, insya Allah teman-teman semuanya silakan dimanfaatkan informasi ini sebaik-baiknya untuk nanti teman-teman bisa berkumpul juga insya Allah di bulan Maret itu. Nah ini ada beberapa pertanyaan Mas Tanjung. Kita boleh beralih ke pertanyaan kali ya. Ya Mas, monggo Mas dibacakan. Siap. Ini ada, Masya Allah. Ini teman-teman panitia pun bertanya ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Feni nih. Mas Tanjung, merekku Lelurikan itu kadang pada berpikir ke arah jualan kain, padahal aslinya souvenir.
Solusinya bagaimana seperti itu, Mas? Pertama, kayak tadi bener, kita balik ke brand DNA. Kita harus tahu kita itu produknya di mana fokusnya. Kalau memang souvenir, ya kita harus secara komunikasi brandnya itu kita harus ngomong kalau kita itu souvenir kayak gitu. Pertama bikin tagline, Mbak. Kalau misal namanya nggak bisa dirubah, kita bikin tagline. Karena lurukan kan kayak bahasa kayak kita itu kayak batik lah kayak itu bahasanya kan kayak gitu. Secara nama kan sebenarnya jauh dari kata souvenir tadi. Yaitu kita bikin tagline yang relevan dengan jenis usaha kita kayak gitu. Sama nanti ya brand aktivasinya ya harus masif, Mbak, kayak gitu. Kita harus bikin sesuai yang apa yang memang bisnis kita jalani kayak gitu. Pertama itu tadi temukan positioningnya, bikin tagline-nya. Karena DNA-nya sudah tahu kan kita mau souvenir bukan kain kayak gitu. Mungkin bisa dilihat juga mungkin desainnya, Mbak. Dicek lagi apakah itu sudah mencerminkan dari usahanya Mbaknya. Monggo yang lain. Siap. Sudah jelas ya, Mbak Vini. Insya Allah. Mau tanya Mas Tanjung dari Bu Esa ya. Untuk jenis bisnis apa yang bisa kita brand? Kalau sebenarnya semua jenis bisnis sih, Bu. Apapun bisnisnya itu pasti bangun brand. Dari ada brand yang secara jadi masif di TV, ada yang memang nggak masif kayak kita. Misal kayak ada namanya, kita tahu banyak di luar itu ada merek seperti Fresh Care kayak gitu, minyak apa cap kapak kayak gitu. Tapi kadang kita kalau saya di Jawa kebanyakan kalau temen ketika gigit serangga ataupun carinya minyak tawon. Padahal secara dia itu nggak komunikasi, nggak bikin promosi, nggak bikin apa, tapi secara brand dia kuat. Karena itu tadi, secara personalnya brandnya sudah kuat dari turun temurun. Apapun bisnisnya bisa dibangun brand kayak gitu. Yang penting kita tadi harus ada kompetitornya, biar kita tuh tahu bisnis kita itu seberapa besar sih peluangnya kayak gitu. Terus value apa yang bisa kita ambil di situ. Siap, lanjut. Siap. Begitu ya, Ibu Esa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah, ini pada antusias semua nih teman-teman. Ada izin berapa pertanyaan ini Mas Ardi yang bisa kita jawab? Lanjut aja ya, izinnya. Siap. Izin bertanya Coach, bagaimana kalau produk sudah ada tapi untuk brand dan lainnya belum ada? Bagaimana? Apakah brand bisa dibuat dari data customer yang sudah jalan seperti itu? Berarti sudah jualan dulu ini Mas? Ya, memang kebanyakan teman-teman kayak gitu sudah jualan dulu baru bikin brand. Nah itu tadi step-step tadi yang tak share itu, yaitu mulai dikerjakan satu-satu. Kalau teman-teman bingung, kalau aku nggak bisa jelasin satu-satu karena kalau sudah jual produk, ya kita harus balik ke visi misi tadi, bikin visi misi lagi. Jadi memang harus runut bikin brand kayak gitu. Kalau memang bingung cara bangun brand gimana, nanti bisa pakai layanan Pop Jasa yang Pop Design tadi. Jadi memang harus tadi yang tak share tadi harus dicari, harus dikerjakan kayak gitu. Berarti stepnya ya, Mas. Siap. Masya Allah. Memang kita jago jualan ya Mas, jualan dulu biasanya. Ya, kebanyakan gitu Mas. Setelah jualannya laris, ada kompetitor bingung Mas, produkku kok sama kompetitor ini gimana? Baru orang brand disuruh mikir pembedanya. Iya, benar. Coba ini ada pertanyaan dari Kurnia Probolinggo. Jika produk Qiyuta banyak, pakai nama kedai Mumtaz atau dapur Mumtaz. Begitu, apakah bisa? Namun positioningnya apa kurang tajam begitu? Tidak fokus satu produk, baiknya bagaimana? Seperti itu. Dia banyak produk. Produknya apa tadi? Beliau ini banyak produk. Beliau ini banyak produk. Itu nama brandnya itu kedai Mumtaz atau dapur Mumtaz gitu. Tapi bingung menentukan positioningnya. Bagaimana ini Mas? Apakah fokus satu produk aja apa bagaimana seperti itu? Kalau memang fokusnya itu memang bagusnya satu produk. Tapi kalau memang banyak, nah ini kita maksudnya ke jasa. Sama kayak kita ngomong Indomaret, Alfamart, mereka kan nggak punya secara produk kan nggak punya. Mereka memang kan produknya banyak, ya mereka fokus di layanannya aja. Fokus di layanan aja, apa benefit
ketika orang beli di Indomaret atau beli di Alfamart kayak gitu. Sama kayak apotek. Apotek kan ada yang apotek yang dia tuh ya apotek umum sama K24. K24 kan dia sudah punya positioningnya. Dia buka 24 jam. Berarti orang ketika malam kalau aku sakit, aku bisa ke K24 kayak gitu. Kalau produknya banyak nggak masalah. Yang penting kita tahu kita tuh mainnya di mana. Kita di jasa atau memang kita diproduksi. Kalau diproduksi ya kita harus fokus satu aja kayak gitu. Atau beberapa yang ibarat ya masih beririsan lah usahanya kayak gitu. Jangan terlalu jauh. Kalau memang proyeknya terlalu banyak, ya ini jatuhnya kayak toko kayak gitu. Masya Allah. Siap. Oke, ini teman-teman yang bertanya, insya Allah untuk penanya terbaik ini akan dapat door prize ya teman-teman semuanya ya. Ya teman-teman, nanti ada door prize spesial. Ada door prize spesial. Silakan siapkan pertanyaan yang sebelum lanjut pertanyaan mungkin ada ini Mas testimoni dari Pop Jasa yang pernah ikut DSC ataupun GWU Mas. Mas Jian. Dari Pop Jasa siapa ya? Mas Jian. Mas Yan? Ada. Iya Mas. Ya Mas Yan, kita ini kan road to GWU ya Mas ya. Road to GWU begitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas yang pernah ikut GWU ataupun OYC, apa sih sebenarnya GWU dan bagaimana testimoni terbaiknya tentang GWU Mas? Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya belum pernah ikut GWU. Oh gitu. Ya. Siap. Tahun-tahun inilah. Siap, lanjut. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Berkat GWU semua. Sampai jam 21 ya Mas. Oke, siap. Laksanakan Mas Ardi. Ini Masya Allah. Pada semangat semua nanya ini. Mulai paham pentingnya bangun brand kayak teman-teman. Oh ini banyak ini pertanyaan Masya Allah, tabarakallah. Saya langsung pilih ya. Dari Mbak Tika Adelia. Mas Tanjung, punten mau tanya. Nama bisnis saya Nyegerin Indonesia. Value-nya 100% buah asli. Bantu menyelesaikan masalah gerah kepanasan buat balikin semangat. Kira-kira DNA dan positioningnya udah jelas belum, Nggih, Mas? Gimana, Mas? Produknya, brandnya namanya Nyegerin. Produknya produk buah, Mas ya kalau gitu. Minuman buah. Produknya sepertinya minuman ini, Bu Tika ya? Minuman apa ini, Bu? Kategori minumannya? Bu Tika masih minuman hadir, kan? rasa-rasa apa gimana? Iya, minuman. Mas. Minuman apa, Bu? Rasa-rasa apa gimana? Buah-buahan. Itu buah asli? Dari jus, dari ini buah asli. Kayak jus tapi lebih ringan gitu. Kayak sari buah. Oh, sari buah. Iya. Kalau kita hanya ngomong Nyegerin, itu cara value-nya nggak dipakai, Bu. Jadi kayak eman nggak dipakai kayak gitu. Jadi harusnya value-nya dari minumannya dari segi Nyegerinnya dapat, kita dapat vitaminnya juga, kita dapat manfaat dari minuman itu. Jadi cari value-nya, Bu. Value dari minuman itu apa? Kita nggak ngomong Nyegerin aja kayak gitu. Jadi biar orang itu nggak ngomong Nyegerin itu kan sama kayak Pocari Sweat kayak gitu, kayak minuman yang bersoda kayak gitu. Jadi dicari value-nya itu dikomunikasikan lagi, Bu. Ya, seperti baik, itu. Mas. Jadi lebih ke manfaat dari produknya itu ya, Mas ya, untuk ya, value benar. ya. Ya, jangan ngomong Nyegerin terus, Bu. Nanti dianggap minuman kayak terus juga kan Nyegerin. Oh, ya, jadi paham. Ya. Baik, nggih. Makasih nggih, Mas. Ya, sami-sami. Oke, lanjut ya, Mas ya. Terima kasih ya Bu Tika sudah bertanya. Dari Pak Nur Sulaiman, lebih baik memperbaiki brand yang reputasinya kurang baik atau lebih baik membuat brand baru mulai dari awal? Gimana, Mas? Kita kasih contoh. Dulu ada satu tour travel yang dia tuh secara jamaah banyak. Tour travel umroh kayak gitu. Terus dia punya kasus, ya itu kan secara namanya sudah buruk. Kalau mau ibarat
kita masih ngoyo untuk ngomong kita masih terbaik, itu sia-sia. Lebih baik rebrand aja kayak gitu. Karena orang menangkapnya sudah buruk ini. Ya kita harus bikin brand baru walaupun itu tadi orangnya sama di dalamnya. Siap. Gimana Pak Nur Sulaiman? Kalau sudah terjawab ya. Masih ada 3 menit lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, Ibu Esa nanya lagi nih. Saya izin Bu Esa ya. Lanjut ke Bu Sinta. Saya bisnis hijab coach. Saya mau tanya tentang target pasar. Apakah bisa menargetkan market itu dari anak-anak sampai usia dewasa? Atau harus lebih spesifik lagi? Terima kasih coach. Yang tak jelaskan tadi, semakin market yang mau digarap semakin banyak, semakin besar budget untuk kita bangun brand semakin banyak. Tapi semakin kita spesifik, secara komunikasinya lebih mudah, secara kita promosinya, secara kita bikin marketingnya itu lebih mudah lagi. Kayak gitu. Kalau mau dari kecil sampai dewasa, itu tadi kita nggak punya value yang jelas di situ. Bisa kita pakai anak kecil sampai dewasa, mungkin oh ini kerudung untuk sekolah kayak gitu, kan bisa dari anak SD sampai anak SMA atau kuliah kayak gitu. Jadi fokusnya ini kerudung untuk sekolah atau untuk ngampus kayak gitu, bisa kayak gitu. Tapi kalau hanya kerudung general, lebih baik fokus satu market aja. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Sudah jelas ya, Kak. Siapa tadi yang nanya tuh? Kak Sinta. Masih tersiksa waktu berapa menit? Masih 1 menit lagi. 1 pertanyaan lagi lah ya. Izin saya bacakan coach. Mas Tanjung ya. Siap. Oke. Produk saya makanan sehat granola Nusantara. Asli terbuat dari bahan lokal. Gimana supaya bisa kompetisi dengan produk luar? Wah, ini kayaknya lebih melebar ya coach ya pertanyaannya. Ya ini nggak bisa dijawab langsung nih. Kita harus riset juga. Harus riset ini. Kalau repacking snack, gimana untuk izin usahanya, terutama halal produknya? Kalau soal ini dari teman-teman biasa ya, untuk soal halal legalitas ini. Nah ini terakhir. Izin bertanya, saya ada usaha es kelapa dengan rasa-rasa, namanya Coconut Mix Sarjana. Untuk pipeline lebih cocok minuman segar menyehatkan atau minuman ala Sultan bikin kantong aman, coach. Kemudian untuk memperkenalkan brand kita itu gimana ya, coach? Caranya yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah ini tadi, secara kita kan kalau ngomong Sultan, target marketnya seperti apa lagi? Kalau memang target marketnya bawah ya kita nggak perlu ngeklaim Sultan kayak gitu. Terus sekarang kayak varian rasa, apakah relate kayak produk itu tadi yang apa tadi kelapa, minuman kelapa kayak gitu. Secara kan kalau minuman kelapa nggak perlu kasih rasa-rasa pun sudah oke. Tapi kalau memang banyak rasa-rasa, mungkin target marketnya anak muda kayak gitu. Kalau orang tua kan dia nggak mau yang ribet-ribet kayak harus ada rasa gini. Cocoknya mungkin target marketnya anak muda sih. Siap. Target marketnya anak muda gitu ya. Yeah. Kalau rasa-rasa. Siap. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang kita bisa respon kali ini. Tentunya ada door prize ya, teman-teman, untuk yang bertanya tadi ataupun pertanyaan terbaik seperti itu. Door prize-nya ini akan diumumkan nanti sebentar lagi mungkin Mas ya. Mas Ardi yang menentukan untuk dapat door prize siapa Mas? Halo Mas Ardi. Ya baik. Nanti daftar door prize akan diumumkan di grup Mas. Oh iya, seperti itu, baik. Izin menginformasikan teman-teman semuanya. Ini kan di background teman-teman sebagian kan masih ada Road to GWU ya. GWU ke-10, Business Transformation seperti itu. Apa sih sebenarnya GWU gitu? Apa? Maksudnya bagaimana, kenapa harus kita hadir di GWU seperti itu? Coba pertanyaannya itu. Yang menjadi intinya adalah bagaimana kita menginstal mindset yang benar dalam menjalankan bisnis Anda.
Nah, ini alasan pertama. Alasan keduanya adalah belajar bagaimana persiapan menghadapi tantangan di masa sulit sehingga bisnis Anda tidak bangkrut seperti itu. Upgrade mindset miskin menjadi mindset kaya. Dan banyak alasan-alasan lainnya, serta, nah ini yang paling penting nih teman-teman. Kenapa sih kita harus hadir di GWU? Gebiar Wirausaha yang ke-10 di Sleman City Hall tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret 2024. Kenapa sih kita harus hadir di GWU? Bisa ikut program One Year Coaching senilai 250 juta dibimbing langsung selama 1 tahun oleh Coach Ridwan Abadi. Nah, selain itu pematerinya Masya Allah kece-kece, ada Coach Ridwan Abadi, ada Ustadz Adi Pratama Larisindo, ada Mas Jaya Setiabudi, dan banyak lagi yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semuanya. Dan selain itu, di Gebiar Wirausaha ada door prize yang paling gede ini. Kayak kita semua pengen nih, door prize umroh. Nah, teman-teman yang hadir GWU, insya Allah berkesempatan untuk mendapatkan door prize umroh seperti itu. Apa sih fasilitas yang didapatkan selama GWU? Yaitu kawan-kawan bisa bersilaturahim bersama pengusaha muslim seluruh Indonesia, serta dapat kaosnya, serta ada kids zone-nya juga. Jadi teman-teman yang bawa anak seperti itu kita bisa fasilitasi di sana seperti itu. Baik teman-teman semuanya, ada informasi penting. Nah, ini spesial nih buat teman-teman nih. Insya Allah sebelum closing kita akan adakan malam, khusus malam ini saja teman-teman semuanya. Kita daftar per orang itu kalau untuk ikut GWU 900.000, betul ya Mas Ardi ya? Nah, khusus malam ini bagi yang bisa daftar berdua itu kita kasih diskon spesial 1.500.000 saja ya untuk berdua ya Mas ya. 1.500.000 untuk berdua. Nah, silakan teman-teman semuanya klik link yang dikirim ya. Mas Ardi bisa kirim linknya Mas untuk pendaftaran. Nah, ada link yang dikirim sama Mas Ardi itu, silakan diklik. Khusus malam ini saja. Khusus malam ini saja buat teman-teman yang mau daftar berdua, kita kasih promo 1.500.000 saja. Sudah dikirim Mas linknya Mas? Untuk link pendaftarannya. Kalau satu orang bagaimana? Nah, bagaimana ini Pak Ketua Event? Nah, kalau satu orang apakah dapat diskon nggak nih kira-kira Mas Ardi? Ya baik Bapak Ibu sekalian, khusus malam ini. Jadi untuk pendaftaran malam ini, buat yang mendaftar satu orang harganya 800.000 hanya malam ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang berpasangan, suami istri ataupun dengan rekan bisnis, mendapatkan diskon 1,5 juta untuk 2 orang. Nanti detailnya akan kita update di grup ya Bapak Ibu. Link-linknya, kontak-kontaknya akan ada semua di grup. Dan ini hanya untuk malam ini. Seperti itu Mas Yusuf. Siap. Nah, ini ada pertanyaan. Saya mau datang beserta istri, tapi saya sudah daftar duluan. Istri belum. Nah, silakan didaftarkan saja, Mas. Tidak apa-apa. Mungkin sesi ini sudah ya, Mas ya? Sudah selesai semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan pada malam ini bermanfaat, berkah. Nah, untuk supaya lebih lebih bisa lanjut ilmunya, bisa tersebar banyak informasinya seperti itu. Kita bisa nanti komunikasi di grup gitu Mas ya. Bersilaturahim di grup untuk lebih lanjutnya seperti itu. Sudah Mas Ardi, tidak ada yang disampaikan lagi. Baik, dengan demikian berakhir seminar kita kali ini. Untuk pengumuman door prize insya Allah akan diumumkan ya Mas ya di grup ya. Kita close dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.